Kisah Nabi Adam sebagai khalifah pertama di bumi dapat menjadi ilmu bermanfaat bagi si kecil. Sudah tahu apa saja mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Adam? Sebagai manusia pertama di bumi, Nabi Adam menerima mukjizat berupa pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan Nabi Adam tahu berbagai nama benda dan makhluk di bumi. Pengetahuan soal nama ini akhirnya berkembang lebih besar untuk keperluan Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah menciptakan Nabi Adam, Allah juga meminta makhluk lainnya, yaitu malaikat dan iblis untuk tunduk kepada Nabi Adam, karena malaikat merupakan hamba Allah yang taat dan selalu melakukan semua perintahnya. Malaikat mengikuti perintah untuk tunduk kepada Nabi Adam. Berbeda dengan iblis, ia merasa iri dan marah atas ilmu dan kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Iblis juga merasa paling hebat sehingga ia tidak mau menuruti perintah Allah untuk tunduk pada Nabi Adam. Kisah kelahiran dan wafatnya Nabi Adam tidak dapat ditemukan secara pasti kapan sebenarnya tahun kelahiran Nabi Adam. Namun dikutip dari buku Potret Kompetensi Dasar Santri oleh Abdan Muqid, disebutkan bahwa riwayat Nabi Adam terjadi sekitar 6.000 tahun yang lalu. Sebagian pendapat menyebutkan bahwa Nabi Adam wafat di Syam, Syria. Saat diciptakan, Nabi Adam sebetulnya tinggal di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan Siti Hawa untuk menjadi pasangan Nabi Adam. Namun karena kecemburuan dari iblis, mereka pun menghasut Siti Hawa dan Nabi Adam untuk memakan buah terlarang, yaitu buah khuldi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya sudah memberitahukan larangan tersebut. Akibat melanggar larangan tersebut, Nabi Adam dan Hawa pun diturunkan ke bumi. Mereka terpisah bertahun-tahun lamanya sampai akhirnya bertemu kembali. Keistimewaan dan mukjizat Nabi Adam. Lalu apa saja keistimewaan dan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Adam? Berikut ulasannya nih Bunda. 1. Menjadi khalifah pertama di bumi. Salah satu mukjizat Nabi Adam yang banyak dikenal yakni menjadi khalifah pertama di bumi. Sebagai bekal, Allah juga mengajarkan Nabi Adam banyak ilmu. Allah membekali Nabi Adam dengan akal dan pikiran, sehingga menjadi sebaik-baiknya makhluk. 2. Menerima banyak ilmu pengetahuan. Sebagai manusia pertama di bumi, Nabi Adam juga menerima mukjizat berupa ilmu pengetahuan yang berlimpah dan bermanfaat. Nabi Adam saat itu sudah mengetahui berbagai nama benda dan makhluk hidup yang ada di bumi. Pemberian ilmu tersebut kemudian terus berkembang pesat, yang digunakan sebagai keperluan hidup Nabi Adam dan Siti Hawa. Salah satu ilmu yang dimiliki Nabi Adam, yakni kemampuan memilih binatang dan tanaman yang aman dimakan. Nabi Adam juga mengetahui apa saja benda yang dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari, termasuk alat berburu hingga alat membuat pakaian. 3. Memiliki umur panjang. Mukjizat Nabi Adam berikutnya yakni memiliki umur panjang. Bunda, melalui mukjizat ini, Nabi Adam dapat memiliki banyak keturunan dan merawat keluarganya, hingga bisa berkembang besar. Dikabarkan umur panjang Nabi Adam alaihissalam juga menjadi hal yang diturunkan ke Nabi Daud alaihissalam. Tanpa mukjizat ini, manusia tidak akan dapat berkembang menjadi banyak dan memenuhi bumi. Dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan ini pada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tujuan mulia. Dikutip dari buku Hikmah Kisah Nabi dan Rasul oleh Dr. Haj Ridwan Abdullah Sani, MSc dan Muhammad Kadri, Sensi, MSc, Kisah Nabi Adam, mengajarkan kita untuk segera bertobat ketika melakukan kesalahan atau dosa. Setiap manusia tidak luput dari dosa, dan bisa memulai minta mengeri dan memperbaiki. Diiringi dengan perbuatan baik, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ampunan. Nabi Adam selalu memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang telah dilakukannya. Tak lupa untuk berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama dan lakukan perbuatan yang baik sesudahnya. 4. Bertubuh tinggi hingga 60 hasta. Ada referensi yang menyebutkan bahwa tinggi badan Nabi Adam mencapai 60 hasta atau sekitar 27 meter. Banyak yang percaya hal ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Adam. Ketinggian ini memastikan beliau dengan mudah menjadi kepala keluarga, melakukan berbagai tanggung jawab mulai dari berburu untuk makanan keluarga sampai memastikan keamanan keluarga dari hewan buas. 5. Memiliki keturunan kembar berpasangan. Nabi Adam diketahui juga memiliki mukjizat untuk dapat menghasilkan keturunan yang berpasangan. Setiap kali Nabi Adam dan Siti Hawa diberkahi anak, pasti akan mendapatkan kembar. Hal ini termasuk mukjizat dengan tujuan agar keturunan Nabi Adam dapat meneruskan keturunan lebih mudah. Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai sosok manusia yang kali pertama bisa menulis dengan pena. Apa saja mukjizat Nabi Idris yang bisa kita pelajari dalam hidup ini? Dikutip dari buku 25 Kisah Nabi dan Rasul, Nabi Idris diketahui sebagai orang yang cakap dan pandai. Beliau juga menguasai berbagai ilmu pengetahuan loh. Mulai dari ilmu matematika, ilmu perbintangan, sampai cara beternak. Selain itu, Nabi Idris juga pandai membuat kain
merancang, menggunting, dan menjahit pakaian. Kedudukan Nabi Idris disebutkan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau senantiasa rajin berdoa dan selalu rendah hati, sabar dan menghormati sesama. Bagaimana kisah Nabi Idris dari lahir hingga wafat, serta apa saja mukjizatnya? Kisah kelahiran Nabi Idris. Nabi Idris merupakan keturunan Nabi Adam, tepatnya dari putranya Qabil dan Iklimah. Namun demikian, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai riwayat Nabi Idris. Apakah beliau hidup sebelum Nabi Nuh atau sesudahnya? Beberapa ilmuwan seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani, hingga As-Suyuti menjelaskan bahwa Nabi Idris hidup sebelum Nabi Nuh. Teori ini muncul berdasarkan nasab bahwa nama asli Nabi Idris adalah Khonuh, yang merupakan nenek moyang Nabi. Hal itu juga diperkuat dengan QS Maryam, 58. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyangka dengan bersujud dan menangis. Nabi Idris merupakan nabi pertama yang diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nabi Idris berdakwah untuk menegakkan agama Islam dengan mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah. Kisah wafatnya Nabi Idris. Nabi Idris hijrah dan tinggal di Mesir. Seumur hidupnya, beliau tak berhenti mengajak masyarakat agar tekun beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping terkenal sebagai orang yang sabar, Nabi Idris juga dikenal pemberani. Karena hal ini, beliau mendapat julukan Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Dikutip dari buku Kisah Nyata 25 Nabi dan Rasul, Nabi Idris wafat pada usia 308 tahun. Usia ini terbilang muda jika dibandingkan dengan usia nabi-nabi yang lain. Misalnya, jika dibandingkan dengan Nabi Nuh yang berusia sekitar 90-an tahun. Keistimewaan dan mukjizat Nabi Idris. Nabi Idris diketahui menjadi sosok pionir dalam ilmu arsitektur. Beliau juga dikenal sangat cerdas. Berikut beberapa keistimewaan dan mukjizat lain Nabi Idris. 1. Mukjizat Nabi Idris alaihissalam menerima 30 syahifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 30 lembaran syahifah kepada Nabi Idris, yang isinya petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu para keturunan Qabil yang durhaka kala itu. Nabi Idris diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi semua kemungkaran dan kekafiran, serta mengajak seluruh kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Esa. 2. Nabi pertama yang bisa menulis dan membaca. Mukjizat Nabi Idris yang selanjutnya, yakni sebagai orang pertama yang diberikan kelebihan, sehingga pandai menulis dan membaca. Bahkan pada masanya, Nabi Idris selalu mengajarkan tulis-menulis pada masyarakat. Hasil dari pengajaran itulah mulai lahir tulisan-tulisan, yang di kemudian hari membantu para pengamat sejarah mencari tahu kehidupan di masa lampau. 3. Orang pertama yang menguasai astrologi dan arsitektur. Selain pandai menulis dan membaca, Nabi Idris juga memiliki kelebihan tentang ilmu falak, perbintangan, atau astrologi. Nabi Idris selalu mengkaji fenomena alam yang merupakan bentuk atau tanda kebesaran Allah SWT. Tidak hanya itu, beliau juga dikenal sebagai orang pertama dong mengetahui tentang rencana pembangunan kota hingga peradaban ilmu politik. 4. Memiliki derajat tinggi. Berdasarkan QS Maryam ayat 557, dijelaskan jika Nabi Idris merupakan seorang nabi yang bermartabat tinggi. Beliau memiliki derajat yang tinggi selain kemuliaannya. Sebagai seorang nabi yang soleh dan Allah SWT yang menempatkan, beliau ada dalam golongan tersebut. 5. Melihat surga dan neraka. Nabi Idris pernah mengajukan satu permohonan kepada malaikat Israel, yakni ingin merasakan bagaimana sakaratul maut. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkenankanlah permintaan Nabi Idris tersebut. Setelah wafat, malaikat Israel memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali Nabi Idris. Atas peristiwa itu, Nabi Idris merasakan bagaimana sakitnya menghadapi sakaratul maut. Setelah merasakan kematian, Nabi Idris alaihissalam meminta satu keinginan lagi kepada malaikat Israel, yaitu untuk dibawa melihat surga dan neraka. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat membawanya ke neraka jahanam. Nabi Idris alaihissalam menyaksikan api yang berkobar-kobar. Kemudian malaikat membawanya kembali dan dibawa untuk melihat keindahan surga. Nabi Idris pun sudah menyaksikan kedamaian hidup di surga.